طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف حالكم في هذا الصباح؟ طيب الحمد لله. وقبل أن نبدأ الدرس هيا بنا نفتح بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلاب، في الأسبوع الماضي نحن قد نبحث عن فعل المضارع. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara membedakan kalimat fi'il madhi dan kalimat fi'il mudhari'. Kaifa nahnu natafarraqa al-kalimatul fi'il al-madhi wa kalimatul fi'il al-mudhari'. Wal'an, nah sekarang kita akan membahas kalimat fi'il secara sempurna, ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlatul fi'liyah. Apa? Kita lihat di sini dalam bahasa disebut al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Nah, jumlatul fi'liyah. Apa ini jumlatul fi'liyah? Jumlatul fi'liyah ini adalah kalimat, ya. Jumlah itu maksudnya kalimat, beberapa kalimat, ya. Tidak hanya dari satu atau dua kalimat saja, bisa lebih dari dua kalimat yang masing-masing kalimat itu diawali dengan kata kerja atau fi'il, maka disebut dengan al-jumlatul fi'liyah. Nah, jadi sudah difahami ya bahwasanya al-jumlatul fi'liyah adalah sekumpulan kalimat, ya, yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, sekarang biar kalian tidak bingung, ya, Bapak akan memberikan contoh jumlah kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya ada kalimat dalam bahasa Indonesia berbunyi Ahmad pergi ke sekolah. Nah, dalam kalimat berbahasa Indonesia ini, ya, ini sudah termasuk ke dalam struktur kalimat yang sempurna. Nah, di dalamnya sudah ada kalimat Ahmad sebagai subjek, ya, pergi sebagai predikat, sekolah sebagai objek. Ke ini adalah penghubung, ya, kata penghubung. Ahmad pergi ke sekolah. Nah, sekarang misalnya Bapak mau hapus nih kata ke sekolahnya nih. Cuma Ahmad pergi. Nah, jadi detailnya saya nanti ketemu Ibu hari Selasa jam berapa? Ahmad pergi misalnya. Nah, Ahmad pergi ini masih bingung. Bingung dalam arti tidak tahu pergi kemana. Nah, paham ya? Jadi perlu objek. Nah, sehingga perlu ada kalimat tambahan, yaitu objek tadi. Pergi kemana? Boleh pergi ke sekolah, pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke masjid dan sebagainya. Itu namanya struktur kalimat sempurna. Oke, sekarang Bapak akan coba kaitkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, ya, ada subjek, predikat, objek. Ada namanya kata fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Maf'ulun. Saya tekan sekali lagi ya, saya mau ambil sampel baju yang kemarin tuh karena buat dipakai sekolah nanti kalau maf'ulun bih. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Nah, dalam hal ini untuk kata fi'il, dia dalam bahasa Arab disebut kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab yang menjadi fi'il, yang menjadi predikat adalah tadi fa'il tadi, ya. Fa'il sebagai predikat. Fi'il ini adalah kata kerja. Maf'ulun bih sebagai objeknya.
Oke, jelas ya? Baik. Sekarang kita akan coba lihat buku di halaman ke 54, atau boleh lihat nih di layar nih, Bapak sudah memotret ya gambarnya yang ada di buku kalian halaman 54. Nah, perhatikan di halaman 54 di sini ya, ada kata ya, perhatikan di sini ada kata la'iba Ahmad al-Qurrah ya. La'iba Ahmad al-Qurrah. Perhatikan di kata la'iba. Ada la'iba. Nah, bentar ya, dikecilin lagi. Ada la'iba Ahmad al-Qurrah. Oke. La'iba Ahmad al-Qurrah. Nah. La'iba itu artinya adalah bermain. Ini bentuk fi'il madhi ya, fi'il madhi. Telah bermain Ahmad al-Qurrah. Ahmad telah bermain sepak bola. Jadi dalam kalimat ini Ahmad sudah selesai bermain sepak bolanya. Dan untuk fa'ilnya harus sesuai dengan fi'ilnya. Jika fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya juga harus mudzakkar. Atau jika kata kerjanya sifatnya laki-laki, maka yang melakukannya juga harus laki-laki. Kalau kata kerjanya perempuan, maka yang melakukan juga perempuan. Perhatikan nomor 2. La'ibat Maryam al-Qurrah. Maryam telah bermain sepak bola atau bermain bola ya. Al-Qurrah itu bola. Bolanya secara tidak spesifik sepak bola apa bola basket, dia bermain bola saja ya. Bermain bola. Al-Qurrah bola. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini itu adalah apa? Contoh untuk kalimat lampau, jumlah fi'liyah dari fi'il madhi. Jelas ya? Nah, sebagaimana keterangan sudah disampaikan di sini. Sedangkan untuk nomor 3 dan 4, yal'abu Ahmad al-Qurrah. Yal'abu fi'il mudhari' dhamir huwa Ahmad sebagai fa'il dari kata yal'abu, al-Qurrah sebagai maf'ulun bih. Maka kalau jumlah fi'liyah yal'abu Ahmad al-Qurrah, Ahmad sedang bermain bola. Paham ya? Jadi Ahmad apakah kata kerjanya harus disesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mu'annats, maka kata kerjanya juga harus mu'annats. Kata kerjanya mudzakkar, maka atau pelakunya mudzakkar, maka kata kerjanya harus mudzakkar. Tidak boleh kita sekali-kali menggunakan tal'abu Ahmad al-Qurrah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kata kerjanya tidak sesuai dengan fa'il. Sehingga untuk nomor 4 perhatikan tal'abu Maryam al-Qurrah. Maryam bermain atau Maryam sedang bermain bola. Jelas ya? Nah, ini boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari'. Nah, perhatikan di kata yang ini. Ya. Ini jumlah fi'liyahnya. Ya. Ini contoh dari fi'il madhinya. La'iba fi'il atau kata kerja, Ahmad sebagai fa'il, maf'ulun bihnya objeknya adalah al-Qurrah, yaitu bola. Nah, ya perhatikan nih. Jangan sampai kita salah, sekali lagi jangan sampai kita salah menerapkan atau kita salah menggunakan kata kerja ya. Jangan ketukar ya, sekali lagi jangan sampai ketukar. La'ibat Maryam al-Qurrah. Sampai ini paham ya, jelas ya. Berikutnya yang fi'il mudhari'. Yal'abu Ahmad al-Qurrah. Yal'abu Ahmad al-Qurrah. Yal'abu tadi fi'il mudhari', Ahmad yal'abu sebagai fi'il, Ahmad sebagai fa'il, al-Qurrah sebagai maf'ulun bih. Nah, saya ulangi lagi ya. Di awal sini. Fi'il itu artinya kata kerja. Kata kerjanya bebas apa saja. Boleh belajar, boleh makan, boleh bermain, boleh apa? Pergi, boleh kembali dan lain sebagainya. Untuk fa'ilnya disesuaikan dengan kata kerja ya. Untuk fa'ilnya disesuaikan dengan kata kerja. Adapun maf'ulun bi objeknya adalah sebagaimana yang sesuai. Jadi jangan sampai kita asal memasukkan objek. Contoh misalnya apa contohnya ya?
Misalnya Ahmad pergi ke bola, atau nggak nyambung ya. Al-qurrah itu diganti laiba diganti dengan zahaba. Zahaba Ahmad al-qurrah. Ahmad pergi bola, kan nggak nyambung. Jadi kalau zahaba Ahmad kemana? Zahaba Ahmad al-Faransi. Misalnya Ahmad telah pergi ke Perancis. Zahaba Ahmad al-Makkah. Ahmad telah pergi ke Makkah. Paham sini jelas ya? Toib. Jadi Bapak ulangi lagi, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah sekumpulan kalimat yang terdiri dari fi'il. Ulang lagi ya, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah sekumpulan kalimat fi'il yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Karena ada juga jumlah ismiyah, diawali dengan kata isim, ya, kata benda. Maka namanya bukan jumlah fi'liyah, melainkan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka dia diawali dengan kata kerja. Boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Jelas ya nak ya? Bapak mau tanya, kira-kira kalian bisa menangkap gak apa yang dikatakan oleh Samir kepada Munir? Si Samir ini bertanya kepada Munir tentang kalimat jumlah fi'liyah, ya. Jadi dia sudah mengetahui jumlah fi'liyah itu suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya. Nah, si Samir hendak menunjukkan sesuatu kepada Munir. Silakan perhatikan ya. مع صديقه. Oke, kita perhatikan di kata dhahabas sayyad. Dhahabas sayyadu lis-sayd. Nah, perhatikan. Oke. Bentar, Bapak akan tulis di sini. Di kata dhahaba, di kata, karena ini warna merah, Bapak ubah ke warna biru aja ya. Dhahaba, dhahaba as-sayyad. Dhahaba itu pergi, ya. Dhahaba itu adalah pergi. Pergi. Nah. Bentar, ini agak susah nih. Pergi. Tidak usah Bapak tulis ya, agak sulit untuk menggunakan ini. Zahaba pergi, namun dengan menggunakan dhamir huwa. Kenapa menggunakan dhamir huwa? Karena ada kata as-sayyad. Apa itu as-sayyad? As-sayyad itu artinya adalah pemburu. Pemburunya laki-laki. Zahaba as-sayyad, telah pergi seorang pemburu, atau pemburu telah pergi. Jelas ya? Zahaba sebagai fi'il, as-sayyad sebagai fa'il, lis-sayd untuk berburu. Tadi dia katakan lis-sayd samak, untuk berburu ikan, ya, untuk nyari ikan lah kira-kira. Nah, dalam hal ini sudah termasuk jumlah fi'liyah, di mana ada kata zahaba sebagai fi'il, ada kata as-sayyad sebagai fa'il, ada kata lis-sayd sebagai maf'ulun bi, dan ini termasuk kalimat jumlah fi'liyah. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Ini Bapak hapus dulu. Oke, perhatikan. Kalau yang tadi zahaba as-sayyad lis-sayd, itu zahaba di awal dengan fi'il madhi. Sekarang yara as-sayyad al-ghuyum. Perhatikan, yara as-sayyad al-ghuyum. Yara adalah fi'il mudhari. Artinya lihat, dari kata ra'a yara, ya. Siapa yang melihat, sedang melihat? As-sayyad, pemburu, ya. Pemburu sedang melihat al-ghuyum, awan, ya, awan. Jadi pemburu sedang melihat langit. Maksudnya awan, dia melihat ke atas, kira-kira seperti itu, memantau, ya. Namanya sedang berburu, jadi dia melihat ke arah langit, bukan langit. Kalau langit itu yang di atas rumah itu. Ini langit, betulan langit. Jelas? Yang tadi diawali dhahabat, diawali dengan jumlatul fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi. Yara adalah jumlatul fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Jelas ya, Nak ya? Oke. Jadi Bapak ulang lagi, jumlatul fi'liyah adalah sekumpulan kalimat
yang diawali dengan kata kerja, yaitu fi'il, kemudian fa'il sebagai predikat, fa'iliyah atau yang melakukan, ya, yang mengerjakan, fa'il, kemudian maf'ulun bih, dan objek. Maf'ulun bih artinya adalah objek. Oke, jelas ya nak ya? Nah, sekarang kita coba baca bersama-sama al-qiraah. Ini ada di buku kalian juga, ada di buku bahasa Arab, ya. Boleh dibuka bukunya, ya. Halaman sebentar, Bapak buka lagi halamannya. Ini di bab 3 ya nak ya. Halaman ke 52. Al-qiraah. Oke, Bapak baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya kalian ikuti Bapak dulu ya. Bapak baca baru kalian ikuti. Ini ada teks yang kepotong soalnya. Al-qiraah. Ikuti ya nak. Ikuti setelah Bapak. Al-la'bu fi yaumil utlah. Yaumul ahad yaumul utlah. Yaqdi Khalid yaumul utlah lil la'b. Yal'abu Khalid wa asdiqa'uhu fil maidan. Wal maidan janibal qaryah. Yal'abul awlad al-lu'abal mutanawwi'ah minha kuratul qadam wa kuratul ra'ishah wad darajah wad difa' anin nafsi wa ghairuha. Yal'abu Khalid kuratal qadam wa yal'abu Uthman kuratal ra'ishah. Tudarribu Zainab ad-difa' anin nafs wa tarkabu Aisyah ad-darajah. Yal'abul awlad bisurur. Oke. Karena kita baca bersama-sama ya. Kita mulai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-la'bu fi yaumil utlah. Yaumul ahad yaumul utlah. Yaqdi Khalid yaumul utlah lil la'b. Yal'abu Khalid wa asdiqa'uhu fil maidan. Wal maidan janibal qaryah. Yal'abul awlad al-lu'abal mutanawwi'ah. Minha kuratul qadam wa kuratul ra'ishah wad darajah wad difa' anin nafs wa ghairuha. Yal'abu Khalid kuratul qadam wa yal'abu Uthman kuratul ra'ishah tudarribu Zainab ad-difa' anin nafs wa tarkabu Aisyah ad-darajah. Yal'abul awlad bisurur. Tayyib. Nanti kamu semua boleh kirimkan rekaman suara kalian baca ke Google Classroom yang Bapak sediakan ya Naya. Nanti ini kan video ini nanti Bapak upload linknya di Google Classroom. Nanti tugas yang pertama adalah kalian menulis sebuah kesimpulan apa itu jumlatul fi'liyah, kemudian contohnya apa. Dan yang kedua adalah apa yang kedua? Yang kedua adalah kalian membaca teks. Dibaca saja. Kita belum sampai mengartikan dulu ya nak. Kita baru baca dulu. Nanti kalau sudah baca, insya Allah minggu depan kita akan terjemahkan dan menjawab pertanyaan. Jadi baru dua tugas ya nak ya. Nah, untuk melengkapi, untuk melengkapi, perhatikan di sini nak. Ya. Di sini kan ada, perhatikan di sini. Ada yaktubu Umar ar-risalah. Mana yang termasuk fiil, mana yang termasuk fa'il, mana yang termasuk maf'ul bih. Nah, ini mudah sekali ya nak ya. Kalian cuma apa itu namanya ya? Cuma mindahin doang.
Jadi yaktubu itu termasuk fi'il, Umar termasuk fa'il, maf'ulun bih termasuk ar-risalah termasuk maf'ulun bih. Jadi cuma nyalin aja. Tapi tentu sebelum nyalin karena harus tahu dulu benar-benar mana yang termasuk fi'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu yang mengerjakan, maf'ulun bih adalah objek yang dikerjakan. Jelas ya Nak ya? Tugasnya. Dan satu lagi, udah itu aja ya Nak ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita baru sebatas mengenal apa itu jumlatul fi'liyah dan kita membaca teks tentang jumlah fi'liyah atau teks di bab jumlah fi'liyah. Bagi ada yang pertanyaan boleh di WA ke Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan jangan lupa tugas langsung dikerjakan dan jangan lupa untuk langsung mengirim ke Google Classroom. Terima kasih. Satu lagi jangan lupa isi absen terlebih dahulu ya supaya kehadiran kalian bisa tercatat dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.